Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Wijaya dengan NIM D12 11 11 020. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi entropi informasi. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari entropi informasi. Entropi informasi adalah ukuran ketidakpastian atau keragaman dalam suatu himpunan data atau distribusi probabilitas. Konsep ini berasal dari teori informasi yang diperkenalkan oleh Claude Shannon. Entropi menggambarkan rata-rata jumlah informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dari suatu distribusi probabilitas. Kemudian, apa kaitannya dengan kompresi data? Nah, jadi kaitan entropi informasi ini dengan kompresi data adalah bahwa kompresi data memanfaatkan fakta bahwa tidak semua simbol atau data memiliki probabilitas kemunculan yang sama. Probabilitas setiap simbol dihitung dari frekuensi kemunculannya dalam data. Simbol dengan probabilitas lebih tinggi berarti entropinya lebih rendah, sehingga dapat diberikan kode yang lebih pendek. Kemudian berikut rumusnya dari entropi informasi. Hx sama dengan Pxi dikali log 2 Pxi, dengan P itu adalah probabilitas dari setiap simbol atau peristiwa Xi yang mungkin terjadi dalam variabel acak X. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan dari entropi informasi. Di sini ada sebuah kasus di mana terdapat sebuah 4 simbol, yaitu simbol A, B, C, dan D. Kemudian probabilitas dari masing-masing simbol tersebut berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan naif dan yang kedua pendekatan optimal. Pendekatan naif dalam konteks pengkodean atau konversi data mengacu pada metode yang sederhana dan tidak mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan atau bit untuk setiap simbol. Dalam pengkodean dengan pendekatan naif atau pengkodean fixed length coding, setiap simbolnya, terlepas dari seberapa sering simbol itu muncul atau seberapa besar probabilitasnya, akan diberikan kode dengan panjang yang sama. Sedangkan berbeda dengan pendekatan yang optimal, simbol dengan probabilitas lebih tinggi akan diberikan kode yang lebih pendek. Sementara simbol dengan probabilitas rendah akan diberikan kode yang lebih panjang. Dengan cara ini, kita meminimalkan jumlah total bit yang diperlukan untuk mengkodekan pesan. Nah, di sini kita lihat cara yang pertama, yaitu pendekatan naif. Di sini semua simbol diberi panjang kode yang sama, yaitu 2 dari 4, yaitu sama dengan 2 bit per simbol. Jadi di sini kita lihat bahwa masing-masing simbolnya itu kita berikan panjang kode yang sama, yaitu 2 bit. Sedangkan untuk pendekatan optimal, di sini kita urutkan dulu simbolnya berdasarkan probabilitas yang dimiliki. Kemudian kita seperti membentuk kelompok-kelompok dari probabilitas tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa C dan D itu bisa digabungkan menjadi satu kelompok, menjadikan dia gabungan antara C dan D ini menghasilkan probabilitas baru, yaitu 0,25. Jadi untuk strukturnya sementara yaitu A 0,5, B 0,25, dan gabungan C dan D ini adalah 0,25. Nah, kemudian dari sini kita masih bisa membentuk satu kelompok lagi, yaitu gabungan antara B dan juga simbol CD yang sudah kita gabungkan sebelumnya. Itu menjadi 0,25 ditambah 0,25 menghasilkan 0,5. Jadi untuk strukturnya sekarang menjadi A 0,5 dan simbol B, C, D 0,5. Yang terakhir jika ditotal semuanya akan menghasilkan probabilitas 1. Nah, di sini kita membuat pohon biner dari pengelompokan yang
sebelumnya kita lakukan. Nah, dan di sini kita akan menetapkan uh, bitnya untuk masing-masing simbol, di mana jika dia bergerak ke cabang kiri dari root, maka dia akan diberikan bit 0, dan jika dia bergerak ke kanan dari root, maka dia akan diberikan bit 1. Nah, di sini kita lihat untuk simbol A. Nah, di sini posisinya berada langsung di kiri root, maka dia akan ditetapkan bit sama dengan 0. Kemudian untuk simbol B, di sini simbol B itu terletak di sebelah, kalau dari root dia harus ke kanan dulu satu kali dan ke kiri satu kali. Nah, jadi ada dua langkah. Untuk ke kanan itu 1 dan untuk ke kiri itu 0. Jadi kodenya 1 dan 0. Kemudian untuk simbol C, dia bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke kanan lagi satu kali, dan kemudian bergerak ke kiri. Jadi kodenya itu 1, 1, dan juga 0. Jadi dia 3 bit. Kemudian untuk D, di sini kita lihat dia bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Sini 1, turun lagi 2, dan ke sini 3. Jadi kode apa yang diberikan, yaitu karena dia bergerak ke kanan semua, maka sebanyak 3 kali, maka kode yang diberikan adalah 111. Kemudian untuk setiap simbol kita hitung probabilitasnya menggunakan rumus entropi informasi tadi yang ini. Kita akan menggunakan rumus ini. Jadi untuk setiap simbolnya di sini hasilnya untuk simbol A itu 0,5, simbol B itu 0,5, simbol C 0,375, dan juga simbol D 0,375. Nah, jika dijumlahkan dari keempat simbol ini, maka akan menghasilkan 1,75 bit per simbol. Dan di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tadi kode tetap dia memberikan 2 bit per simbol sama rata. Nah, kemudian sedangkan untuk kode optimal hanya membutuhkan 1,75 bit per simbol sesuai dengan prinsip entropi data. Nah, dengan pengkodean optimal ini, kita menghemat 12,5% dari total ukuran data dibandingkan dengan kode tetap. Nah, setelah melihat perhitungan tadi, sekarang kita harus tahu di mana saja penggunaan entropi informasi ini. Jadi, entropi informasi itu yang pertama digunakan pada pembelajaran mesin sebagai kriteria untuk memilih fitur terbaik dalam algoritma pohon keputusan menggunakan information game. Kemudian untuk mengukur ketidakpastian atau distribusi data dalam proses pelatihan suatu model. Kemudian penggunaan yang kedua yang tadi yaitu untuk operasi data. Digunakan untuk menentukan batas teoritis berapa banyak data dapat dikompres tanpa kehilangan informasi. Ini juga digunakan untuk kriptografi, di mana untuk menilai keamanan suatu sistem enkripsi dengan mengukur jumlah ketidakpastian bagi seorang penyerang. Baik, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.